Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Kembali kita berjumpa di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat untuk terus belajar. Kalau kita berbicara tentang etnis atau suatu suku di Nusantara atau Indonesia ini tentunya sangat banyak ya. Berbagai macam suku, bahasa, budaya tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Salah satu suku yang terbesar di Indonesia adalah suku Madura, di mana Madura ini sendiri merupakan sebuah suku yang mendiami Pulau Madura dan juga mendiami di beberapa daerah-daerah yang disebut dengan daerah tapal kuda. Ada Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, hingga ada di sebagian daerah Banyuwangi. Orang Madura biasanya sangat kental dengan logatnya yang tentunya sangat ceplos-ceplos, kemudian agak keras kalau berbicara, terkenal dengan besi tua, pantang menyerah, jago bisnis, dan seterusnya. Biasanya juga orang Madura ini kalau misalkan berkunjung ke suatu tempat memang selalu bisa dibedakan kalau dia berasal dari Madura. Mulai dari perawakannya, kemudian dari dialeknya dan seterusnya. Karena kalau biasanya orang Madura pergi ke suatu tempat biasanya akan sering ada istilah yang namanya salam setong dere atau salam satu seperjuangan dan satu saudara. Orang Madura ini terkenal dengan orang perantau. Jadi tidak heran kalau di seluruh hampir penjuru di Indonesia itu ada orang Maduranya. Nah, di Madura itu sendiri ada sebuah strata sosial atau golongan suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan istilah belater atau dalam istilah Jawanya disebut dengan jagoan atau jawara. Nah, ini yang akan kita coba bahas dan kita kaji. Siapakah sebenarnya sosok belater ini? Apa sebenarnya peran dan fungsinya di masyarakat Madura? Dan ternyata sampai abad modern ini ternyata peran dari belater ini sosoknya masih terus sangat mencolok di masyarakat Madura. Ini akan kita coba kaji. Ayo kita putar dulu intronya. Pulau Madura merupakan sebuah pulau yang ada di sebelah utara Pulau Jawa dan pulau ini dipersatukan oleh Jembatan Nasional Suramadu, di mana jembatan ini merupakan jembatan nasional dan saat ini Jembatan Suramadu sudah dikalahkan statusnya sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara oleh Jembatan Temburong yang ada di Brunei Darussalam, negara tetangga kita. Secara geografis Madura ini masuk kepada wilayah Jawa Timur. Dan Madura ini sendiri juga memiliki 4 kabupaten, ada Bangkalan, kemudian Sampang, Pamekasan dan juga Sumeneb. Yang konon Madura ini akan menjadi provinsi dan akan menjadi wilayah-wilayah dan akan jadi pemekaran di daerah Pamekasan, kabarnya seperti itu. Kalau Anda berkunjung ke Madura biasanya sangat identik dengan wisata kuliner seperti bebek, seperti banyak gorengan dan seterusnya. Karena memang di Madura ini secara geografis sangat berdekatan dengan Pulau Jawa, terutama di daerah Surabaya bagian utara. Dan di Madura ini juga sangat kental dengan nuansa religius. Bahkan ketika Anda berkunjung ke Bangkalan, ada sebuah kota di sana, sebuah daerah yang disebut dengan Gerbang Kota Santri atau Selamat Datang di Kota Santri. Ataupun banyak sekali di pedesaan-pedesaan ketika Anda berkunjung ke Madura sangat identik sekali dengan nuansa religiusitas. Karena orang Madura ini sangat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan, kemudian religiusitas. Sampai abad modern ini orang Madura masih tetap dengan pendiriannya, yaitu orang Madura ini sangat memegang teguh falsafah. Ya, falsafah orang Madura itu banyak sekali yang sangat terkenal. Di antaranya kalau dalam bahasa Madura disebut dengan bupa, bebu, buru, ratoh. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih kurang artinya begini, kita harus taat kepada bapak, kemudian ibu, kemudian guru, dan juga penguasa atau dalam hal ini adalah presiden dan seterusnya. Kemudian falsafah orang Madura lagi yang berikutnya yang sangat terkenal adalah lebih baik putih tulang daripada putih mata. Hal ini tentunya mengarah kepada sebuah
pride tersendiri atau harga diri dalam orang Madura itu merupakan hal yang sangat tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena pride atau harga diri atau yang disebut dengan jati diri bagi orang Madura itu merupakan hal yang sangat-sangat fundamental, karena orang Madura sangat menjunjung tinggi yang namanya harga diri, terutama bagi para kaum laki-laki. Dan di Madura ini kalau misalkan laki-laki ya sudah akil balik, sudah umur 16 tahun ke atas, itu mereka akan menjadi tameng bagi keluarganya dan menjaga harga dirinya, terutama yang berhubungan dengan asmara, kemudian hak tanah dan hutang piutang. Nah, biasanya ketiga aspek ini yang selalu dijaga oleh orang Madura. Kalau misalkan sudah berhubungan dengan jual beli tanah, sengketa tanah, kemudian hutang piutang dan juga masalah asmara, ini merupakan harga yang tidak bisa ditawar lagi oleh orang Madura. Biasanya kalau orang Madura sampai konflik dengan ketiga aspek ini, biasanya orang Madura itu akan cepat marah dan cepat naik tensi darahnya ya. Karena memang orang Madura ini sangat terkenal dengan orang yang selalu menjaga harga dirinya, terutama dari tiga perkara tadi. Nah, selain itu juga orang Madura ini tidak hanya mendiami di Pulau Madura, mereka juga mendiami di beberapa pulau-pulau yang lain atau di kota-kota yang lain, seperti di Pasuruan, kemudian Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, atau yang disebut dengan wilayah Tapal Kuda. Ada juga di pulau-pulau yang lain, seperti di Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi, bahkan ada di negara-negara tetangga kita. Ada di Malaysia, ada Singapura, ada juga di negara Arab Saudi. Mereka membentuk sebuah komunitas karena memang orang Madura ini erat sekali yang namanya kekeluargaan. Kalau di perantauan, orang Madura biasanya selalu membuat komunitas tersendiri dan akan memakai slogan salam setong dere atau salam satu darah, salam satu keluarga, salam satu jiwa, yaitu Madura. Memang di satu sisi orang Madura sangat kental sekali yang namanya kekeluargaan. Anda kalau pergi ke Madura, apalagi di daerah pedesaan, jangan kaget kalau misalkan Anda disajikan dengan beberapa makanan yang sangat banyak. Kemudian tamu itu kalau di Madura sangat dihargai seperti raja. Apapun dikeluarkan oleh orang Madura sangat ramah. Tetapi hati-hati jangan sampai bersinggungan dengan tiga perkara tadi. Karena orang Madura akan biasanya tidak bisa menawar-nawar lagi kalau misalkan berhubungan dengan ketiga hal yang tadi. Ada asmara, kemudian hutang piutang, dan tentang sengketa tanah. Ya, ini biasanya akan sangat riskan bagi orang Madura. Dan tentunya kalau sudah mengarah kepada tiga ini, orang Madura biasanya akan mengambil tindakan yang tegas ya, karena kita tahu sendiri orang Madura itu kalau berbicara tentang harga diri nggak bisa ditawar lagi. Dan saya sudah pernah membahas tentang persamaan orang Madura dan orang Jepang, di mana kalau orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi harga diri, yang namanya istilah harakiri bagi samurai, itu kan mereka akan rela bunuh diri daripada mati di tangan musuh. Nah, orang Madura juga begitu, ada yang namanya istilah caro ya. Silakan Anda cek di video saya bagaimana persamaan orang Madura dan orang Jepang ini. Nah, orang Madura ini sangat unik ya, sangat unik, dan tentunya bahasanya pun juga sangat identik dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Jawa. Karena memang secara historis bahasa Madura ini konon katanya juga terlahir dari bahasa Jawa yang berhubungan dengan Aji Saka. Tapi kita tidak akan membahas tentang seputar itu, kita akan membahas dan mengerucut kepada strata sosial di masyarakat Madura itu yang tentunya sampai detik ini masih dipegang teguh oleh orang Madura. Jadi di Madura itu ada strata sosial yang tentunya masih berlaku. Biasanya di Madura itu orang yang berpengaruh itu ada dua golongan ya. Ada golongan yang disebut dengan belater, ada golongan yang disebut dengan golongan kiai. Golongan belater ini juga biasanya sangat identik dengan orang yang bisa menguasai beberapa ilmu kanuragan, kemudian kuat secara fisik, kuat secara spiritual, kuat secara mental, dan seterusnya. Dan biasanya orang belater ini sangat identik dengan kaum laki-laki.
Atau Blater ini juga sangat identik dengan orang yang berpengaruh di suatu masyarakat. Dan juga ada golongan kiai. Golongan kiai ini biasanya identik dengan mereka-mereka yang aktif dalam dunia religius ya, dipandang oleh masyarakat, kemudian juga punya pondok pesantren, punya murid, dan pengaruhnya juga sangat besar. Di mana kedua kubu ini biasanya sampai saat ini dipegang teguh dan sangat sangat dijunjung tinggi oleh orang Madura. Kalau berhubungan dengan kiai ataupun dengan kaum Blater, maka orang Madura biasanya akan manut, akan menganggap mereka sebagai penanggung jawab atau sebagai orang yang sangat disegani di satu daerah tersebut. Bahkan sampai ke perkotaan ya, pengaruh dari kaum kiai dan kaum Blater ini. Tapi kita tidak akan membahas tentang kiai juga di sini, kita akan mengerucut kepada kaum Blater ini, karena kalau kaum kiai itu biasanya sudah sangat familiar dengan kita ya, di mana-mana istilah kiai ini ada. Hampir di seluruh Indonesia orang mengenal siapa yang disebut dengan sosok kiai. Tetapi kalau Blater ini itu biasanya hanya ada di Madura. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah kaum Blater ini? Apa kriterianya dan apa fungsi dari Blater ini? Jadi begini, Blater itu secara kebahasaan atau secara etimologis atau secara lugotan, Blater itu merupakan sebuah kosakata yang konon berasal dari bahasa Jawa kuno. Di mana kalau diartikan secara bahasa Jawa kuno, maka Blater ini merujuk kepada orang yang mudah bergaul, kemudian bisa merangkul dan humble orangnya begitu. Ini kalau secara kebahasaan ya, atau secara etimologi. Kalau secara terminologis atau secara istilahan, kalau dalam bahasa Arab, Blater ini adalah orang identik dengan kaum laki-laki yang memiliki pengaruh sosial yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Madura. Dan Blater ini orang yang konon katanya bisa menguasai beberapa ilmu kanuragan, dan tentunya ini berhubungan dengan dunia-dunia yang berhubungan dengan pendekar ya, atau istilah kependekaran. Jadi biasanya orang Blater ini jago silat, kemudian menguasai beberapa ilmu kanuragan, ataupun dia adalah orang yang pernah melakukan sebuah pertarungan atau duel dalam strata sosial masyarakat Madura. Itu kalau secara istilah. Jadi Blater ini belakangan identik dengan amoral atau kriminalitas. Padahal sebetulnya kalau dikaji lagi, Blater ini tidak seperti itu. Karena Blater ini kapan adanya? Jadi Blater ini sebetulnya sejak zaman kolonial Belanda sudah ada. Blater ini merujuk kepada sebuah perjuangan masyarakat Madura yang ada di Pasuruan. Ada tokoh yang namanya Pak Sakera. Kalau Anda pernah mendengar, Pak Sakera itu adalah orang yang sangat melindungi masyarakatnya pada waktu itu di Pasuruan dengan kediktatoran Belanda. Dan Pak Sakera ini menjadi simbol dari perlawanan orang Madura, dan sejak saat itulah konon istilah Blater ini ada. Kalau di wilayah Bangkalan biasanya sangat identik dengan kata-kata atau istilah Blater ini. Tapi kalau di daerah agak ke timur, Sampang, kemudian Pamekasan dan juga Sumeneb, biasanya akan ada istilah yang lain, yaitu bajing. Bajing ini juga sebetulnya sama. Secara arti dia juga orang yang mudah bergaul, humble, dan menjaga masyarakat atau pelindung masyarakat. Tapi kalau misalkan secara istilah ya sama dengan Blater ini. Mohon maaf ya, video kali ini mungkin agak panjang karena saya ingin memberikan sebuah pemahaman tentang istilah Blater ini. Jadi kalau di Bangkalan kita mengenal Blater, kalau di Sampang dan terus ke timur biasanya ada istilah bajing. Tapi biasanya bajing ini akan ada imbuhan ya, ada imbuhan safik-an biasanya yang disebut dengan bajingan. Karena kata bajingan itu sendiri juga sebetulnya sangat identik dengan kata-kata yang sangat kasar, kata-kata yang stigma negatif, dan tentunya di masyarakat, bukan hanya masyarakat Madura, bajingan itu juga sangat identik dengan masyarakat yang tentunya memiliki perbuatan-perbuatan yang jauh dari kata-kata sopan ya. Tapi sebetulnya tidak. Kata-kata bajing dan bajingan itu sebetulnya mengarah kepada istilah Blater juga, yang mana sebetulnya Blater ini adalah memiliki stratifikasi sosial di masyarakat Madura yang sangat tinggi. Karena memang sebetulnya orang Madura itu akan menganggap orang menjadi Blater biasanya
karena orang tersebut memang ada istilah keturunan atau silsilah, misalkan kakeknya dulu pernah jadi blater, nanti anaknya, cucunya akan dianggap blater juga. Karena biasanya hal yang seperti ini menjadi turun-temurun di Madura. Nah, biasanya juga orang Madura akan menganggap orang itu menjadi blater jika melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah pernah melakukan caro, ya. Caro itu merupakan sebuah duel satu sama yang lain. Biasanya duel ini karena beberapa hal yang tadi saya sebutkan, ada 3 perkara yang biasanya akan diselesaikan dengan cara caro. Tapi perlu digarisbawahi, caro ini merupakan suatu penyelesaian masalah jalan terakhir. Jadi kalau misalkan nggak ada cara lain, maka cara penyelesaian adalah caro. Tetapi zaman dulu, caro itu bukan seperti sekarang, bukan main keroyokan, main salib menyalip, dan seterusnya. Caro itu meminta izin dulu kepada salah satu tokoh di Madura, bisa kepala desa, bisa kepala suku, karena dulu di Madura ada kepala suku, bisa orang yang berpengaruh juga, bisa kiai dan seterusnya. Kalau misalkan disetujui, baru bisa mengadakan yang namanya kegiatan atau istilah caro ini. Tapi kalau misalkan tidak diizinkan, ya maka caro tidak perlu diadakan. Kalau bisa masih di rembuk secara kekeluargaan, maka caro itu sudah sebetulnya nggak harus ada di Madura itu. Tapi entah kenapa sampai saat ini stigma negatif orang-orang di luar Madura menganggap caro ini selalu identik dengan kegiatan-kegiatan yang amoral dan syarat dengan nilai-nilai kriminalitas. Padahal tidak seperti itu. Ya, jadi kalau orang Madura sudah bersinggungan dengan asmara, kemudian sengketa tanah dan juga hutang piutang, biasanya akan caro ini. Nah, indikator orang Madura ketika menamai seseorang blater adalah pernah melakukan caro. Tapi sebetulnya kalau tetap melakukan itu, yang nggak dikatakan blater juga, artinya dia sudah pernah mengakui salah dan nggak akan pernah mengulanginya lagi. Maka sudah bisa disebut dengan blater. Itu kalau versi orang Madura, ya. Kemudian orang blater itu juga harus identik dengan pernah melakukan yang namanya ludruk atau moremuan kalau dalam istilah orang Madura. Kalau Jawa kan moremuan. Jadi gemar melakukan biasanya moremuan itu kalau di Madura bisa dalam 1 tahun itu 2 kali, itu minimal, ada yang sampai 4 kali di beberapa waktu-waktu tertentu, ya. Jadi kalau orang jagoan atau kaum pendekar atau kaum blater di Madura biasanya sangat identik akan membentuk sebuah komunitas moremuan atau ludruk dalam istilah stratifikasi sosial keblateran di Madura ini. Kemudian biasanya identik sekali dengan poligami. Orang blater itu biasanya akan istrinya minimal 2 atau bahkan lebih. Jadi istilah indikator-indikator semacam ini menurut orang Madura layak untuk dijadikan sebagai blater, ya, karena biasanya kalau memang urusan perempuan biasanya yang bersangkutan sudah bisa menaklukkan hati seorang perempuan dan bisa mengalahkan ego wanita. Tapi sebetulnya hal ini merupakan indikator-indikator yang tidak formal yang berlaku sampai saat ini di Madura. Tetapi memang sejatinya adalah para kaum blater ini sebetulnya mereka yang bisa menempatkan posisi, bisa menempatkan diri di suatu sisi. Mereka juga dipandang sebagai pelindung bagi masyarakat karena mereka dianggap orang yang sangat disegani oleh masyarakat Madura. Sebetulnya tidak harus melakukan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi kalau ingin disebutkan dengan kata blater. Ketika orang Madura itu sudah bisa menjunjung tinggi martabat, kemudian jujur, kemudian bisa bertanggung jawab, dan tentunya yang paling penting adalah menjaga akhlak. Itu juga sebetulnya bisa disebut dengan blater yang sesungguhnya. Karena orang blater itu sendiri kalau dikaji lagi bisa menempatkan dirinya di situasi yang tepat, kan begitu. Right person in the right place. Ini yang sebetulnya yang sejatinya disebut dengan blater. Walaupun orang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan keturunan blater atau siapapun itu, mereka juga bisa disebut dengan blater jika mereka bisa menjaga akhlak, bertanggung jawab, jujur, dan bisa melindungi keluarganya. Karena istilah keblateran itu sangat identik dengan akhlak. Ya, kalau di Madura itu yang namanya akhlak atau budi pekerti sangat dijunjung tinggi.
Bahkan orang berilmu sekalipun itu juga akan kalah dengan orang yang berakhlak. Karena yang dipandang terlebih dahulu adalah ilmunya, akhlaknya bukan ilmunya, kan begitu. Jadi orang Madura itu sangat menjunjung tinggi yang namanya budi pekerti. Nggak peduli mereka lulusan doktor, mereka lulusan mana. Tetapi kalau misalkan budi pekertinya tidak baik, maka mereka tidak akan dikatakan sebagai kaum belater. Yang namanya kaum belater itu sangat menjunjung tinggi kesopanan, kesantunan, budi pekerti, attitude kepada sesama, dan seterusnya. Dan juga tidak melakukan drugs, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini identik dengan kegiatan kriminalitas dan amoral. Jadi sebetulnya belater itu walaupun dia bermula dari pedesaan, berangkat ke perkotaan sebetulnya tidak begitu. Jadi kepada semua masyarakat yang melihat video ini, mari jangan berlarut-larut untuk membuat kaum belater ini menjadi terpojokkan seolah-olah mereka adalah kaum yang syarat dengan kriminalitas. Tidak. Kaum belater itu merupakan pride yang sangat disegani oleh masyarakat Madura dengan akhlaknya, dengan sopan santunnya, dan dengan kewibawaannya. Karena orang belater ini kalau misalkan sudah bisa menjaga akhlak, attitude, jujur, melindungi masyarakat, mereka juga akan dianggap sebagai orang yang berwibawa. Walaupun mereka strata sosialnya juga tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Seperti itulah sebetulnya esensi atau puncak dari kebelateran. Jadi belater itu bukan hanya sikap kita, tetapi tanggung jawab kita kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Seperti itulah kira-kira apa yang disebut dengan belater, fungsi, sejarah, dan juga penyebutannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari video ini. Kalau misalkan ada komentar, ada istilah-istilah yang kurang, ada salah-salah kata, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.